Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang saya bawakan yaitu tentang sebuah motivasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya motivasi itu adalah sebuah penyemangat bagi kita agar kita itu mau bangkit dari yang namanya kegagalan. Namun, selain menjadi sebuah penyemangat, motivasi juga menyadarkan kita dari pemupukan mindset yang salah selama ini. Kok bisa? Kesalahan seperti apa? Mungkin kebanyakan dari kita nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya hidup dalam standar kehidupan yang salah. Kita hidup dalam standar kebanyakan orang. Jika ingin dihargai, kita harus kaya. Kita harus pintar, harus memiliki koneksi yang bagus. Jika kita ingin dipuji, ya harus cantiklah. Putih, bodinya oke, rambutnya panjang terurai. Ya macam-macam seperti itu. Jika kita keluar dari semua standar itu, maka kita akan dicap berbeda. Kita akan dihina, diremehkan, dibuang. Terus muncul yang namanya body shaming dan perundungan. Nah, ini bahkan bisa sampai menyiksa pada fisik juga. Ada lagi saudaranya namanya cyberbullying. Nah, ini adalah tipe perundungan pada media sosial. Bahkan ini bisa lebih parah karena yang diserang adalah psikis kita. Gak ada hal yang lebih sakit dari psikis yang terluka. Akibatnya bisa depresi sampai bunuh diri, ya kan? Ada dua perbedaan pada seorang pembunuh. Yang pertama, seorang pembunuh bayaran akan membunuh korbannya dengan memakai sebuah pisau yang tajam. Potong nadinya, hilangkan nyawanya. Sedangkan seorang pembunuh profesional, patahkan semangatnya, jatuhkan mentalnya, maka ia akan mati dengan sendirinya. Maka dari itu, cyberbullying, body shaming, dan perundungan adalah hal yang sangat kejam. Apalagi di zaman yang sekarang ini, kekurangan itu udah kayak virus corona. Coba bayangin aja, yang digibahin cuma satu orang, tapi yang dibahas bisa sampai satu keluarganya. Contoh, lihat nih si A, dia gini, pasti keluarganya juga gini. Bener kan? Ngeselin kan? Makanya dari kecil orang tua itu sudah aware sama kita. Kalau sudah besar, kamu harus bisa membanggakan orang tua. Jangan pernah kamu bikin malu. Jangan malu-maluin ayah dan ibu dong. Kamu itu cewek, harus feminim. Kamu itu cowok, tapi kenapa sih kok suka balet? Lihat noh anak tetangga, dapet juara 1 kemarin waktu lomba makan kerupuk. Kamu mah apa? Anda nggak guna, dibesarin susah-susah, nggak bisa ngebanggain sama sekali. Wah, itu sakitnya luar biasa sekali. Lagi, kalau para cowok-cowok itu cari tipe cewek itu yang aneh-aneh. Harus cantik lah, harus mulus, harus putih, harus tinggi, harus langsing. Sono pacaran sama bihun. Jadi nggak usahlah kita insecure karena kita nggak bisa memenuhi standar kehidupan yang seperti itu. Tapi aku akan dibully. Orang-orang akan meremehkan aku. Aku akan ditertawakan. Sayang dengar, hidup kamu milik kamu. Jangan biarkan orang lain merebutnya karena kata-kata sampah seperti itu. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu bukan dosa. Tuhan menciptakan kita nggak sembarangan. Tuhan menciptakan kita itu nggak asal-asalan. Tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda adalah agar kita tahu bahwa ada berbagai macam keindahan di dunia ini. Keindahan itu nggak cuma satu. Coba kamu lihat pelangi. Kalau nggak bisa dilihat, kamu bayangin aja. Warna pelangi ada macam-macam. Ada merah, jingga, kuning, hijau, apa lagi? Biru, nila, dan ungu. Jika kita pisah masing-masing warna, akan tetap indah kan? Mereka indah dengan warna-warna mereka sendiri. Begitu juga dengan kamu. Kamu indah dengan cara kamu sendiri. Maka dari itu, daripada kita insecure, mending kita damai dengan diri kita sendiri. Agar hidup kita juga lebih tenang dan bisa lebih berbahagia. Buat hidup kamu untuk jadi selalu berbahagia. Jangan jadikan standar hidup kebanyakan orang sebagai standar bahagia kamu. Kamu nggak perlu menengok kemanapun. Kamu nggak perlu melihat apakah orang itu memiliki sesuatu atau tidak. Cukup lihat diri kamu sendiri. Apa yang kamu punya, itulah bahagia kamu. Aku bahagia kok meskipun aku nggak langsing. Aku bahagia kok meskipun aku nggak punya banyak uang. Aku bahagia meskipun kulitku nggak putih. Aku bahagia meskipun pekerjaanku bukan dokter ataupun insinyur. Aku bahagia jadi orang biasa. Tapi damai dengan diri sendiri itu susah. Ya susah lah sayang, gak ada ceritanya yang namanya usaha itu gampang. Ingin gampang, cari orang dalam. Ya jangan disamain seperti kamu mencari pekerjaan. Kalau kamu ingin usaha yang gampang, maka kamu harus memiliki orang dalam. Tapi, kalau damai dengan diri sendiri, itu gak ada orang dalamnya. Kamu harus usaha sendiri. Ibarat kata, kamu gak memiliki tangan ataupun kaki. Kamu tetap harus bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena yang namanya berdamai dengan diri sendiri itu, hanya kamu yang bisa melakukannya, bukan orang lain. Memang susah, aku nggak akan ngomong kalau itu adalah hal yang gampang. Itu benar-benar susah sekali. Karena apa? Itu sudah menjadi tujuan hidup banyak orang. Standar kehidupan harus seperti itu.
Dan mirisnya, semua orang pun mengamininya. Tapi, jika kamu bisa melewati fase ini, bukankah kamu orang yang hebat? Caranya bagaimana? Yang pertama, kamu harus mencari tempat yang sepi, agar kamu lebih bisa menghayati. Mau di kamar, di kuburan, di pulau terpencil sekalipun terserah. Yang penting semuanya sepi. Yang kedua, coba kamu bicara dengan diri kamu sendiri. Misalnya, diriku, maaf ya, kamu harus hidup seperti ini. Iya, ini memang berat. Aku tahu betul bagaimana rasanya. Tapi mau bagaimana lagi? Kita nggak bisa memilih mau jadi seperti apa. Maaf kalau aku bodoh. Maaf kalau aku jelek. Maaf kalau aku nggak berguna. Maaf karena nggak ada yang bisa dibanggakan dari diriku. Aku memang bukanlah seorang bintang yang bersinar seperti mereka. Aku juga bukan seorang pemeran utama dalam drama. Bahkan aku tak pantas mengharapkan seorang pangeran berkuda putih untuk datang melamarku. Diriku yang kuat ya, jangan pernah menyesal menjadi seperti ini. Tapi aku bangga dengan diriku, karena aku tidak terobsesi dengan pandangan orang lain. Damai dengan diri sendiri itu memang susah, karena kita akan selalu jatuh. Tapi coba deh, kamu tanamkan dalam pikiran dan jiwa kamu bahwa kamu harus menang. Yang namanya kegagalan itu hal yang wajar, karena semua orang pasti pernah mengalaminya. Kamu jatuh, kamu ditertawakan, kamu dijauhi karena kamu berbeda. Coba kalau kamu bisa bertahan dengan situasi seperti itu. Coba kalau kamu bodoh amat. Jangan hiraukan hinaan mereka. Jangan jadikan ucapan-ucapan mereka sebagai gangguan dalam kehidupan kamu. Banyak kok orang yang jatuh dan putus asa. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa bangkit, nggak semua orang bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka malah makin mengutuk diri mereka sendiri. Tapi jika kamu berhasil, bukankah kamu hebat? Kamu luar biasa. Jadi mulai sekarang, tanamkan mindset seperti ini. Hidup-hidup aku, kenapa harus kamu yang heboh? Kalau nggak suka, ya udah sana pergi. Aku nggak akan merubah apapun dalam diriku untuk memenuhi semua standar gila itu. Aku nyaman dengan diriku yang sekarang. Aku bahagia dengan semua yang aku miliki. Aku nggak akan pernah menyandarkan diriku pada selera orang lain. Ya, kira-kira begitulah motivasi kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.